Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita bacakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk pada kolom komentar di channel YouTube kita. Yang pertama, Tuti Triana. Assalamualaikum Ustadz. Suami saya meninggal. Selama pernikahan kami mencari rezeki berdua. Kalau begitu harta bersamalah yang didapat. Ayah ibu beliau juga sudah meninggal. Punya satu saudara kandung yang juga sudah meninggal. Dan saudara suami saya ini punya dua anak laki-laki. Keponakan suami saya. Kami punya anak satu perempuan. Kami punya anak satu perempuan dan tiga laki-laki. Bagaimana cara membagi harta warisan ini Ustadz? Terima kasih Ustadz. Jadi kalau harta bersama itu 100 juta, maka yang menjadi harta warisan suami Anda saat meninggal dunia hanya 50 juta. 50 jutanya lagi mutlak menjadi bagian Anda. Kemudian 50 juta harta warisan suami itu ya diserahkanlah kepada ahli warisnya. Siapa ahli waris yang berhak mendapatkan bagian? Hanya istri dan anak-anak suami Anda saja. Sementara keponakannya itu gugur, terdinding, disebabkan suami Anda masih punya anak laki-laki. Anda mendapatkan 1/8 dari 50 juta harta warisan suami Anda. Selebihnya ada 7/8 lagi, itulah yang dibagikan kepada anak-anak suami Anda. Karena di sini ada satu perempuan, tiga laki-laki, maka sisa harta yang 7/8 tadi dibagi 7. 2/7 kali 7/8 kali 50 juta sama dengan sekian, itu menjadi bagian dari masing-masing anak laki-laki. Sementara untuk satu orang anak perempuan itu bagiannya 1/7 kali 7/8 kali 50 juta sama dengan sekian. Demikian cara membaginya. Ahmar. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Orang tua kami meninggal, ayah, dan meninggalkan seorang istri ibu kami, dan 6 laki-laki dan 6 perempuan. Anaknya ada 6 laki-laki, ada 6 perempuan. Harta waris belum dibagi. Kemudian kakak kami yang perempuan meninggal bersama 2 orang anaknya waktu kejadian tsunami, dan suaminya masih hidup. Apakah suami kakak kami mendapatkan harta warisan? Dan bagaimana cara penghitungannya? Mohon penjelasannya Ustadz. Dari Ahmar di Banda Aceh, salam takzim. Jadi pada saat ayah Anda meninggal dunia, ahli warisnya ada istri. Istri mendapatkan 1/8 dari harta warisan ayah kandung Anda. Kemudian sisanya ada 7/8 lagi, itu menjadi hak dari anak-anak ayah Anda. Ada 6 laki-laki, berarti dihitung 12. Karena masing-masing laki-laki dihitung 2 bagian. Tambah 6 orang perempuan menjadi 18. Jadi sisa harta yang 7/8 itu dibagi 18. Masing-masing anak laki-laki bagiannya 2/18 kali 7/8 kali harta warisan sama dengan sekian. Masing-masing anak perempuan bagiannya 1/18 kali 7/8 kali harta warisan sama dengan sekian. Harta belum dibagi, salah seorang anaknya yang perempuan meninggal dunia pada waktu tsunami. Tapi suaminya masih hidup. Pertanyaannya, apakah suaminya berhak mendapatkan harta warisan dari istrinya ini? Berhak. Istrinya itu berhak mendapatkan warisan dari almarhum ayah Anda. Bagiannya 1/18 tadi. 1/18 kali 7/8 kali harta warisan. Berapapun nilainya itu, maka setengah dari itu menjadi hak suami. Setengahnya lagi itu menjadi hak dari ibunya yang masih hidup, ibu almarhumah yang masih hidup dan saudara-saudarinya. 1/6 untuk ibunya, selebihnya itu untuk saudara-saudari kandungnya yang masih hidup. Demikian. Firat Al-Faid. Ponakan saya meninggal, tidak punya suami dan anak. Mama papanya juga sudah meninggal. Siapa yang mendapat warisannya Ustadz? Kakek neneknya juga sudah meninggal. Jadi kalau begitu, yang kita pahami di sini, satu-satunya ahli waris yang ada adalah paman kandungnya. Karena dia tadi keponakan Anda. Kalau Anda itu saudara laki-laki dari ayah keponakan Anda ini, maka semua harta yang ditinggalkan oleh keponakan Anda ini menjadi hak Anda.
Karena Anda adalah ahli waris yang asbah. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, maka itu semua menjadi hak Anda. Demikian. Rohani S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, saya 5 bersaudara, 2 kakak saya laki-laki dan perempuan, beda bapak. 2 adik saya laki-laki dan perempuan, 1 bapak 1 ibu. Saya sendiri laki-laki. Setahun yang lalu ibu meninggal dunia. Disusul 1 bulan yang lalu ayah meninggal dunia. Nah, yang mau saya tanyakan, apabila ibu meninggalkan warisan 115 juta, bagaimana pembagiannya Pak Ustadz? Sedangkan ada kakak saya laki-laki dan perempuan itu yang beda bapak dari perkawinan sebelumnya. Mohon pencerahannya ya Pak Ustadz, agar kami tidak salah dan terjebak dalam ilmu waris yang salah. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallah khairan katsira. Yang kita pahami di sini bahwa 115 juta itu adalah harta warisan dari ibu kandung Anda. Dan pada saat ibu kandung Anda meninggal dunia, ahli warisnya yang masih hidup adalah suami dan 5 orang anaknya, 3 laki-laki, 2 perempuan. Bagaimana cara membaginya? Suami dari almarhumah ibu Anda mendapatkan bagian 1/4 dari 115 juta itu. Jadi 1/4 kali 115 juta sama dengan sekian, itu menjadi hak dari suaminya atau ayah kandung Anda. Kemudian sisanya, kalau 1/4 diberikan kepada suami, tentu ada sisa 3/4. Nah, sisanya yang 3/4 lagi menjadi hak dari 5 orang anak almarhumah ibu Anda. Ada 3 laki-laki, berarti dihitung 6. Kemudian tambah 2 orang perempuan, menjadi 8. Jadi 3/4 sisa harta itu dibagi 8. Masing-masing anak laki-laki bagiannya adalah 2/8 kali 3/4 kali 115 juta sama dengan sekian, itu menjadi bagian dari masing-masing anak laki-laki almarhumah ibu kandung Anda. Kemudian masing-masing anak perempuannya bagiannya adalah 1/8 kali 3/4 kali 115 juta sama dengan sekian. Sebulan yang lewat ayah kandung Anda meninggal dunia. Macam mana tadi ceritanya? Satu bulan setelah ibu kandung Anda meninggal dunia, menyusul pula ayah kandung Anda. Maka tentu ada 1/4 dari 115 juta harta warisan almarhumah ibu kandung Anda yang menjadi hak dari ayah kandung Anda itu. Dengan meninggalnya ayah kandung Anda, maka haknya itu, hak dari almarhum ayah kandung Anda itu menjadi harta warisannya. Lalu siapa yang berhak untuk mendapatkan harta warisan dari almarhum ayah kandung Anda itu? Hanya 3 orang anaknya saja. Ada 2 laki-laki, ada 1 perempuan. Nah, salah satu dari yang laki-laki itu adalah Anda. Jadi berapapun nilainya itu, harta warisan almarhum ayah kandung Anda itu dibagi 5 lah itu. 2/5 kali harta warisan sama dengan sekian, itu menjadi bagian dari masing-masing anak laki-laki ayah kandung Anda. Dan anak perempuannya yang 1 orang itu bagiannya adalah 1/5 kali berapalah harta warisan almarhum ayah kandung Anda itu. Demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Deis Septiana, Pak Ustadz, tante saya meninggal. Dia tidak mempunyai anak dan suami. Yang ada hanya kakak kandungnya, yaitu ibu saya. Apakah warisannya jatuh semua ke ibu saya? Apakah keponakannya mendapat juga? Jadi ada juga anak dari kakaknya tante yang sudah meninggal lebih dulu. Terima kasih Ustadz. Keponakan artinya anak-anak dari saudara perempuan tante Anda, anak-anak dari saudari perempuan tante Anda, itu bukan ahli waris. Jadi yang satu-satunya ahli waris hanyalah saudara kandungnya saja, saudari perempuan kandungnya 1 orang, itulah ibu kandung Anda. Maka sebenarnya kalau 1 orang saudari perempuan kandung itu hanya mendapatkan setengah dari harta warisan. Tapi karena tidak ada ahli waris yang lain yang asbah, maka sisa harta itu dikembalikan lagi kepada 1 orang saudari perempuan itu, saudari perempuan kandung itu.
Dalam ilmu faraid ini disebut dengan rod. Maka semua harta itu menjadi hak dari satu-satunya saudari perempuan kandung almarhumah tante Anda yang masih hidup. Itulah ibu kandung Anda. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Bila ada pertanyaan-pertanyaan, permasalahan kewarisan yang terjadi pada diri, keluarga, rekan-rekan kita yang dirasa butuh penjelasan, silahkan mengajukan pertanyaan kepada kami dengan mengetik pada kolom komentar di channel YouTube kita Ahmad Muttaqin Official, atau langsung dengan chat ke nomor WA kita 0813 9679 3071. Insya Allah kita akan memberikan jawaban-jawaban tentunya semampu yang bisa kita berikan. Dan kalau Anda merasa bahwa channel ini bermanfaat bagi diri Anda, maka ya silahkan Anda mensubscribe, like, and share. Dengan demikian mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat untuk saudara-saudari kita yang lain. Dan semoga ini menjadi jalan dakwah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.